Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Mahfud, mahasiswa program studi Psikologi Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember dengan NIM 2 belakang 27. Di sini saya akan mereview sebuah film yang berjudul Bila Esok Ibu Telah Tiada, yaitu bercerita tentang dinamika keluarga setelah kepergian ayah, yaitu Bapak Haryo, suami dari Ibu Rahmi. Kepergian Haryo meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, terkhusus bagi seseorang Ibu Rahmi sebagai yang mengharapkan anak-anaknya dapat bersatu dan saling mendukung dalam menjalani kehidupannya. Namun berbagai masalah muncul yang membuat hubungan anak-anaknya renggang. Baik, di sini saya akan mereview atau menganalisis lebih tepatnya pada karakter yang dibawakan oleh beberapa tokoh dalam film ini. Yang pertama yaitu sang ibu, yaitu Ibu Rahmi. Dalam film ini berdasarkan teori psikologi kepribadian yang ditokoi oleh Carl Gustav Jung. Teori Jung ini menekankan pada keberadaan persona, yaitu topeng sosial, shadow atau sisi gelap, dan anima atau animus, yaitu aspek feminim atau maskulin dalam diri. Dalam sosok Ibu Rahmi sendiri ini, persona yang pertama yaitu ingin menjadi ibu yang ideal. Rahmi memproyeksikan citra seorang ibu yang sempurna, penyayang, dan mengabdi kepada keluarga. Ini adalah persona yang ditampakkan oleh Ibu Rahmi di dunia luar. Terus yaitu yang kedua, topeng kekuatan. Di balik kelembutannya, Rahmi juga menunjukkan kekuatan batin yang luar biasa dalam menghadapi cobaan hidup setelah ditinggal oleh sang suami. Nah, ini juga merupakan bagian dari persona yang ia itu mungkin membangun untuk menjadi sosok yang kuat bagi anak-anaknya. Terus yang kedua yaitu ada shadow. Shadow ini merupakan kecemasan dan kesepian yang dialami oleh Ibu Rahmi. Di balik kasih sayangnya, Rahmi juga merasakan kecemasan dan kesepian tentunya melihat anak-anaknya itu semakin mandiri dan memiliki dunianya sendiri-sendiri. Ini adalah shadow yang mungkin ia sembunyikan. Lalu di dalam shadow ini ada seperti perasaan yang dikorbankan oleh seorang Ibu Rahmi, yaitu mengabaikan kesejahteraan pribadinya demi anak-anaknya, menunjukkan adanya konflik batin antara keinginan untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan tuntutan peran sebagai seorang ibu yang harus bisa menyatukan kembali anak-anaknya. Lalu selanjutnya ada anima atau animus. Ini sifat feminim atau maskulin yang dikeluarkan oleh Ibu Rahmi. Aspek feminim. Rahmi secara kuat mempresentasikan aspek feminim universal sebagai ganti dari sepeninggal suaminya, yaitu rasa kasih sayang, pengorbanan, dan intuisi lebih tepatnya. Yang kedua yaitu ada kekuatan batin yang dirasakan oleh Ibu Rahmi ini. Di sisi lain itu, Ibu Rahmi juga menunjukkan kekuatan batin yang biasanya diasosiasikan dengan aspek maskulin, seperti ketegasan dan kemampuan untuk menghadapi kesulitan dalam menghadapi dan menyembunyikan penyakit vertigonya itu, agar anak-anaknya tidak mengetahui apa yang dia alami pada saat itu. Selanjutnya yang kedua yaitu ada tokoh Rangga, yaitu anak kedua dari Ibu Rahmi. Nah, karakter yang dibawakan oleh Rangga ini
saya ambil dari teori psikologi kepribadian analitik yang dipelopori oleh tokoh B.F. Skinner. Dari teori B.F. Skinner ini atau behaviorisme menekankan bahwa perilaku manusia adalah hasil dari pembelajaran melalui penguatan atau reinforcement dan hukuman punishment. Skinner percaya bahwa lingkungan sangat berpengaruh dalam membentuk perilaku individu. Nah, berdasarkan perilaku Rangga yang digambarkan dalam film ini, kita dapat menganalisisnya melalui lensa teori Skinner ini, yang ada 3 aspek dalam teori ini. Yang pertama yaitu kurangnya penguat yang positif. Jadi kegagalan dalam mencari pekerjaan yang dialami oleh Rangga ini mungkin saja Rangga pernah mencoba mencari pekerjaan pekerjaan namun tidak berhasil, sehingga ia merasa tidak termotivasi di sini untuk melanjutkan upaya tersebut. Nah, kurangnya pujian atau penghargaan atas usaha yang dilakukan oleh Rangga dapat mengurangi keinginan untuk mengulang perilaku tersebut. Lalu dalam ada perbandingan dengan kakak pertamanya, selalu dibanding-bandingkan. Perbandingan yang terus-menerus ini dengan yang dilakukan kakaknya yang dianggap sukses mungkin membuat Rangga merasa dirinya tidak berharga atau tidak mampu. Hal ini bisa menjadi penguat negatif yang membuatnya itu enggan untuk berusaha terus mencari pekerjaan. Lalu ada penguatan negatif, yaitu menghindari tanggung jawab. Dengan menghindari pekerjaan dan menjuluki kakaknya sebagai pahlawan kesiangan tadi, Rangga mungkin berusaha menghindari tekanan atau tuntutan dari orang lain. Nah, perilaku ini dalam teori B.F. Skinner dapat dianggap sebagai bentuk penguatan negatif karena ia berhasil menghindari situasi yang membuatnya tidak nyaman. Lalu perasaan yang merasa terpinggirkan dapat menjadi penguat negatif yang membuatnya itu semakin menarik diri dan enggan berinteraksi dengan orang lain. Lalu dalam yang ketiga, kurangnya model perilaku yang baik di lingkungan keluarga, lebih tepatnya lingkungan keluarga ini mungkin tidak memberikan contoh yang baik tentang etos kerja atau motivasi kepada Rangga. Jika orang-orang di sekitarnya juga memiliki sikap yang pasif atau tidak ambisius, Rangga mungkin meniru perilaku tersebut. Dan tokoh yang ketiga yaitu si bungsu Hening. Nah, karakter Hening di dalam film ini menurut saya ambil dari teori psikososial Erikson. Teori psikososial Erikson ini memberikan kerangka kerja yang sangat berguna untuk memahami perkembangan kepribadian manusia melalui serangkaian tahap yang ditandai oleh krisis psikologis tertentu. Mari kita analisis karakter Hening, si bungsu yang tertutup dan sedang mencari jati dirinya melalui lensa teori Erikson. Dalam teori Erikson itu ada tahapannya, yaitu si bungsu ini ada di tahap remaja atau identity versus role confusion. Hening sebagai remaja sedang berada pada tahap di mana tugas utamanya adalah membentuk identitas diri. Krisis utama pada tahap ini adalah antara identitas diri dan kebingungan peran. Hening tampak sedang berjuang dengan krisis ini. Yang pertama ada kebingungan peran. Kenapa? Karena Hening ini mungkin merasa kesulitan untuk menemukan tempatnya dalam keluarga ataupun lingkungan sekitarnya. Sebagai si anak bungsu, ia mungkin merasa tertekan untuk menemukan identitas yang unik dan berbeda dari saudara-saudaranya. Yang kedua yaitu pencarian identitas, di mana perilaku tertutup dan pencarian jati diri yang dilakukan oleh Hening adalah upaya untuk menemukan siapa dirinya sebenarnya. Nah, ia mungkin mencoba berbagai peran atau identitas untuk melihat
melihat mana yang lebih cocok dengannya. Lalu ada pengaruh teman sebaya di situ. Karena Bening ini kuliah, jadi tekanan dari teman sebaya untuk menyesuaikan diri dengan kelompok tertentu juga dapat memperumit proses pencarian identitas diri seorang Hening. Nah, ini disebabkan oleh faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi Hening. Yang pertama yaitu ada hubungan keluarga, di mana kualitas hubungan keluarga dengan Hening ini, terutama ibunya, dapat mempengaruhi pembentukan identitas diri. Jika Hening merasa tidak cukup mendapatkan perhatian atau dukungan dari orang tuanya ataupun keluarganya, ia mungkin merasa tidak aman dan kesulitan untuk mengembangkan rasa percaya diri. Lalu ada peran gender di situ. Sebagai seorang remaja perempuan, Hening mungkin menghadapi tekanan sosial tertentu terkait dengan peran gender. Ia mungkin merasa tertekan untuk memenuhi ekspektasi masyarakat atau keluarganya tentang bagaimana seorang perempuan harusnya berperilaku. Nah, implikasi teori ini dalam film Bila Esok Ibu Tiada, lebih tepatnya yang diperankan oleh Hening ini, memahami karakter Hening melalui lensa teori Erikson dapat membantu kita memahami bahwa perilaku Hening adalah bagian yang normal dari proses perkembangan remaja. Ia sedang berjuang untuk menemukan tempatnya di dunia dan membentuk identitas diri yang kuat. Oke, baiklah, mungkin cukup itu saja review film pada kali ini. Diri saya pribadi mohon maaf apabila ada kesalahan dan dalam memberikan ulasan terkait beberapa teori untuk membaca karakter pada setiap tokoh yang memerankan film Bila Esok Ibu Tiada. Dan saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton video ini, terkhusus kepada yang terhormat Bapak Nuzul Ahadianto, SPSI MPSI, sebagai dosen pengampu mata kuliah psikologi kepribadian. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan kesabaran dalam mendidik anak-anaknya. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.